Ria merenungi dirinya. Pasalnya kemanapun ia pergi menjadi tak tenang, seperti sosok yang sebelum yang pernah ia lihat. Kali ini pun sosok yang tak sengaja bersinggungan dengannya di kelas tadi mulai mengikuti. Sial, ia berulang kali menoleh ke belakang. Sejak keluar dari kampus, ia tak melihat sosok itu lagi. Baguslah. Setelah menaiki motor, ia berkendara dengan kencang menuju rusun yang ia tempati selama beberapa tahun terakhir ini. Sesampai di area parkir rusun, Ria memarkirkan sepeda motornya. Ia beranjak naik ke atas, masuk ke dalam lift. Tempat tinggal berada di lantai 4 dari 5 lantai yang ada di rusun. Sejenak, Ria melirik arloji di tangannya yang menunjukkan pukul 13.05. Pantas saja area rusun tampak sepi siang ini. Rata-rata penghuni rusun adalah para pekerja yang memiliki anak sekolah, dan anak-anak mereka belum berpulangan. Ting! Lift itu terhenti dan pintunya terbuka. Alis Ria bertaut sembari mengerjap. Pasalnya ia masih berada di lantai 3. Belum sampai ke tujuan. Kenapa lift ini malah berhenti? Ria menekan tombol kembali, namun lift pintu tak kunjung menutup. Menghela nafas, ia memutar mata sembari keluar dari lift. Mungkin ada kendala atau semacam yang tak ia mengerti telah terjadi pada lift tersebut. Satu langkah setelah keluar, yang paling membuatnya jengkel adalah lift itu malah menutup dan naik ke lantai 4. Dasar lift gak guna. Kesalnya, menendang tong sampah yang berada di tepat di dekat kakinya. Tong sampah itu malah berguling dan jatuh ke tangga, menimbulkan bunyi berisik bergema yang agak mengganggu telinga. Sial banget sih, ungkap mengejar tong sampah yang untung tak ada isinya itu. Terpaksa harus turun beberapa anak tangga, lalu naik kembali. Tuk, tuk, tuk. Ria meletakkan tong sampah itu di tempat semula. Suara ketukan anak tangga, tapi entah dari sebelah mana, atas atau bawah. Ia tak tahu. Matanya menelisik memperhatikan anak tangga bawah. Bunyinya semakin terdengar, namun tak ada apapun. Ia mengalihkan pandangan pada anak tangga atas. Kali ini Ria diam di tempat. Bayangan seorang mulai turun dari sana. Tuk, tuk, tuk. Menunggu dalam hening. Senyup-senyup suara terdengar seperti hilang timbul di telinganya. Rasa sedikit mencekam dengan bulu kudu meremang saat bayang-bayang itu mulai menuju ke arahnya. Tuk, tuk, tuk. Suara anak tangga terdengar lagi. Ia bisa bernafas lega saat melihat seorang wanita dengan ikhlas turun dari tangga lantai atas. Wanita itu tersenyum. Ria membalas sembari mengurut dada, merasa menjadi pengecut karena ketakutan tadi. Ia melangkah menaiki tangga kembali menuju lantai 4. Memaksakan diri untuk mengangkat kakinya walau debar itu masih terasa. Tuk, tuk, tuk. Langkah terhenti. Suara itu terdengar lagi. Berusaha berpikir positif, ia melongokkan kepala ke tangga lantai bawah. Kali saja si wanita dengan ikhlas itu kembali lagi. Lama ia menunggu. Yang ditunggu tak kunjung tiba. Tak ada sesuatu apapun yang tengah naik. Kalau begitu, perlahan ia mendongak, meneguk ludah dengan susah payah. Saat bunyi itu tetap terdengar, perasaan mulai tak enak. Dengan satu langkah mundur, turun ke anak tangga berikutnya. Tak bisa diprediksi, Ria salah langkah. Kakinya tak memijak dengan benar anak tangga tersebut hingga terhuyung ke belakang dan merosot jatuh. Tuk, tuk, tuk. Ketukan berbunyi cepat. Mata Ria terbelalak saat melihat apa yang ada di depannya. Sekarang bahkan lupa atas rasa sakit karena jatuh tadi. Sosok itu mengikuti sejak tadi, sejak dari kampus, dan kini tengah melangkah turun dengan tangannya terlebih dahulu serta kaki melangkah menuju ke arahnya. Leher yang lentur dan bergerak tanpa tumpu membuat kepala sosok itu bergerak-gerak
dan menimbulkan bunyi yang membuat Ria bergidik ngeri. Tuk, 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 beringsut mundur. Ria menggeser tubuhnya yang seketika tak bertenaga. Dari sosok yang ia lihat, entah kenapa yang ini sangat menyeramkan sekali. Aura dendam yang begitu kental terasa membuat tubuh lemas tak berdaya. Sosok itu menyeringai lebar, menunjukkan taring tajam dan lendir yang terus menetes dari mulut. Rambut gimbal bergerak tak beraturan, seiring kepala yang terus bergoyang tak bertumpu. Ria berteriak dengan mulut terbuka, namun entah kenapa malah tak ada suara yang keluar dari sana. Hingga sosok menyeramkan itu merangak makin dekat ke arahnya, dan ia tak sadarkan diri. Ria mengerjap, alisnya bertaut dengan mata memicing melihat sekeliling. Dominasi warna putih di sekitarnya membuat merasa sedang berada di dalam dunia surat kabar. Berulang kali mengucek mata, warna itu tetap tak berubah. Lagi pula, sedang berada di mana dirinya sekarang. Mata menelisik, walau hanya bisa melihat warna hitam putih, ia dapat mengetahui kalau dirinya sedang berada di sebuah rumah yang cukup megah dan mewah. Sebuah lukisan wanita cantik terpajang di ruang tengah rumah itu. Ria memandang tak berkedip. Riasan dan sanggulan khas wanita itu membuat tampak elegan. Siapa wanita ini? Ia sama sekali tidak mengenalnya. Bahkan baru kali ini ia melihat wajahnya, membuat benak berpikir dan timbul berbagai pertanyaan yang lain. Rumah siapa ini? Dan kenapa ia ada di sini? Brak! Ria tersentak kaget. Pintu besar dengan ukiran antik itu terbuka lebar hingga suara memakan telinga. Ria bahkan harus menutup telinga saat mendengarnya. Seorang wanita dengan wajah serupa di lukisan yang tadi ia lihat kini sedang berjalan di belakang seorang lelaki dengan pakaian kantoran. Lebih tepatnya mengejar. Keduanya naik ke atas tangga rumah itu. Ria sedikit terkejut saat melihat dirinya yang dilewati dengan enteng oleh kedua orang itu, bahkan tanpa amarah melihat ada orang asing yang berada di rumah mereka. Ria jadi berpikir satu hal, atau sebenarnya ia tak terlihat. Ia mengejar kedua orang yang sedang terlibat perseteruan itu, ingin membuktikan sesuatu dengan menggapai tangan si wanita. Tembus. Ia menutup mulut dengan mata terbelalak, tak percaya. Menembus. Tangannya menembus tangan wanita itu. Apa yang terjadi sebenarnya? Ia sudah jadi hantu atau bagaimana? Bingung apa yang terjadi pada dirinya, Ria memilih menyusul kedua orang yang sedang terlibat perseteruan itu. Keduanya masuk ke dalam kamar yang pintunya ditutup. Tepat saat Ria berada di depan pintu tersebut, ia mengangkat tangan, lagi-lagi terperangah saat tubuhnya mampu menembus pintu dengan mudah. Sudah kukatakan berkali-kali kalau kami cuma teman, teriak laki-laki itu pada wanita di hadapannya. Ria hanya baru masuk merasa kaget dan langsung melipir ke pinggir. Teman? Cih, si wanita berdecih. Ia menatap si laki-laki yang Ria perkirakan sebagai suami wanita dengan senyum miring. Di tangannya terdapat amplop atau kertas. Entahlah, ia tak terlalu jelas melihatnya. Teman macam apa yang menginap di hotel bersama? Mas, ujar wanita itu lagi. Kamu jangan cari perkara lagi Alia, teriak si laki-laki menggelegar. Perkara? Apa yang kamu lakukan dengan Citra di hotel? Tapi tanggapanmu membuatku berpikir yang lain. Kamu tidak bertanya, kamu menuduh. Aku dan Citra hanya meeting. Bisakah kamu berhenti? Tidak, sebelum kamu mengatakan yang sebenarnya. Apa yang kamu lakukan dengan jalang itu? Plak! Bunyi tamparan itu terdengar keras sekali hingga Ria terperanjat. Dilihat wanita bernama Alia itu tersungkur jatuh ke atas kasur. Jangan pernah sebut dia sebagai jalang. Laki-laki itu berkacak pinggang melihat Alia yang masih tergolek. Alia panggil laki-laki itu, namun wanita itu
bergeming. Pria menutup mulut. Apa wanita itu mati? Tukasnya sembari berjalan mendekat. "Alia, bangunlah!" teriak lelaki itu, perlahan mengguncang bahu Alia. Awal pelan, kemudian guncangan itu berubah menjadi hentakan kuat. "Alia!" teriak lagi. Laki-laki itu berdecak. "Alia!" teriak lagi. Laki-laki itu berdecak, kalut dan mengacak rambutnya. Berulang kali ia mengguncang tubuh Alia, namun wanita itu tak kunjung bangun. "Alia, sadarlah!"